Saan menaras cung cung tuh pegang gimana ya diri nanti kami kelas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi dari kelas 8 MTS Gedung Farouk Gadun. Saya izin bertanya, apakah mengejek dan membuli teman termasuk tindakan kriminalitas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung ya. Perbuatan apa mengejek atau menghina itu di mana? Ya kan sekarang itu kan ada undang-undang ID juga mengejek penghinaannya itu apakah melalui media sosial, Facebook dan segala macam itu berarti kenanya undang-undang IT. Kalau misalkan secara langsung ini kan juga bisa. Itu termasuknya apa? Perbuatan tidak menyenangkan, apalagi di depan umum itu bisa dilaporkan. Tapi deliknya kan delik aduan. Ya. Ada yang deliknya itu ada delik aduan, ada delik laporan. Jadi kalau delik aduan itu harus dilaporkan, harus diadukan kepada orang yang bersangkutan. Kalau kegiatan kejadian-kejadian kan tidak bisa dilakukan, kalau bisa dilaporkan oleh siapa. Nah, kembali tadi Pak. Sekarang ada di institusi Polri, baik kejaksaan atau di justice system. Polri, kejaksaan dan pengadilan itu ada istilah sekarang restoratif justice. Ya. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi kalau dulu kan tidak punya payung hukum untuk menyelesaikan, polisi itu musyawarah. Kalau sudah berbentuk laporan polisi, ya pasti harus berlanjut. Kalau sekarang itu ada istilahnya Pak, restoratif justice. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Yang penting diselesaikan, misalkan nanti datang diselesaikan di polsek, mau di desa, ada polisi yang ada aparatur pemerintah dari kedua pihak. Yang penting pada intinya memiliki rasa keadilan bagi kedua pihak. Seperti tadi, ya bisa dilaporkan, tapi ujungnya kita bisa diselesaikan. Jadi ngumpul, misalkan keluarga misalkan terus dari yang menghinanya itu dikumpulkan di kantor. Karena pada akhirnya jangan sampai hukum itu nanti malah menjadi luar ke depan. Sehingga sekarang ada istilah restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan. Karena dari unsur pidana bisa dilakukan, bisa. Dan maksudnya adalah perbuatan tidak menyenangkan. Kalau melalui itu lebih parah lagi, nanti kena undang-undang IT. Menghina di muka itu bisa di-screenshot, bisa jadikan barang bukti atau alat bukti kan. Nah, jangan sekali-kali nanti apa. Sekarang kita dengan adanya undang-undang IT itu, asal jangan itu ya, menghina yang tadi salah satunya lah minimal. Kalau misalkan dituntut kan bisa undang-undang itu lebih berat lagi undang-undang. Yang pertama, yang kedua jangan cepat share yang tidak jelas. Ya, jangan langsung share gitu. Atau jangan langsung percaya. Tanyakan dulu kepada yang berkompetensi. Sekarang yang paling itu trending topik apa? Penculikan. Ya, penculikan seperti wah. Nah, kita ambil positifnya aja. Berarti kita harus lebih hati-hati. Ya, tapi alhamdulillah kemarin juga Pak Kapolres di dalam kalian menjelaskan tentang penculikan ini. Alhamdulillah di Kabupaten Garut kan tidak ada, belum terjadi. Kalau di daerah lain emang ada, tapi kan tidak seperti yang dibicarakan itu. Sekarang ada beberapa korban di daerah lain yang dulu diduga culik. Bapak juga hanya melihat dari TV. Contoh dalam orang Garut Pak, 5 di mana di Kalimantan itu harus dagang jaket kulit, modeling pakai mobil, diduga culik, mobil dijungkirkan. Itu misalnya dulu orang Garut di Kalimantan ya Mas. Ya, karena terlalu percaya dengan itu medsos itu. Sharing sebelum share kan ya. Yang lebih baik itu kalau ada berita-berita itu sharing sebelum share. Sharing dulu, tanyakan dulu kebenaran. Jangan sampai begitu dapat berita share boleh yang lain. Jadi tanyakan dulu kebenaran. Terus asal jangan ini asal seperti tadi salah satunya penghinaan di media sosial. Karena itu bisa kena undang-undang IT. Seperti di ini menghinakan kalau memang bisa. Terus ada saksi yang mendengar menghina. Nanti kalau penghinaan itu memang harus ada ahli bahasa. Tidak seperti kasus-kasus yang lain, karena harus ada ahlinya, ahli bahasa. Termasuk nggak? Misalkan ini
penghinaan misalkan ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa kata yang tadi kena masuk tindak pidana bisa dilapor, termasuk penghinaan itu yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Ada pasal 210 kalau di KUHP. Karena kan sudah direvisi, apakah nanti di KUHP terbuat itu di pasal kali undang-undang dulu itu di KUHP 210 perbuatan tidak menyenangkan. Cukup mereka? Bas? Ada lagi? Enggak, jawab. Neng. Jum. Mana? Sini. Ke depan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila dari kelas 8 MTS Darul Khalifin Purwokerto. Saya ingin bertanya, bagaimana peran Bapak Polisi dalam mengatasi kenakalan remaja seperti geng motor? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan sesuai yang tadi makanya rame-rame hari saat ini yaitu bagaimana caranya polisi menangani geng motor. Yang pertama yang selanjutnya adalah penegakan hukum atau penindakan. Ada yang disebut dengan preventif ya, yaitu pencegahan. Apa untuk melakukan pencegahan? Di sini yang ada kan grup-grup motor. Ya, kalau secara pencegahan untuk namanya itu kita sudah laksanakan seperti ini. Salah satunya kan ini pencegahan geng motor tadi dijelaskan jangan sampai balapan itu kan satu pencegahan. Nah penindakan itu yang kemarin yang kejadian viral di Suci itu dari 17 pelaku, ya, itu semuanya dari hampir hanya satu orang yang benar-benar udah usia dewasa. Mayoritas ya, ada masih di bawah umur, dilakukan penegakan hukum sama, cuman di pers itu dikembangkan kepada Bapas, koordinasi dengan Bapas kalau anak-anak di bawah umur. Kan kalau undang-undang anak itu ada dua, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang peradilan anak. Kalau perlindungan anak sebagai korban, kalau peradilan anak sebagai tersangka. Kalau di bawah umur itu, kalau di undang-undang perlindungan anak itu adalah 18 tahun belum menikah. Yang disebut anak. Kalau di dalam undang-undang itu. Kalau pencegahannya, misalnya pertama tadi kita sosialisasi, kadang sama anak ini dikumpulkan satu-satu grup yang muncul itu kan grup. Kalau perorangan kan susah. Paling kalau perorangan itu ya kan penegakan hukumnya itu dari operasi-operasi di jalan. Kalau secara keseluruhan yang seperti ini dikumpulkan, misalkan hari ini grup A kita sampai Wawasan, besoknya grup B, tapi terus-terusan terjadi karena pergaulannya tadi, karena didikannya itu geng motor itu kan gitu. Mereka belum diakui kalau belum melakukan tindakan apa itu katanya bapak kan sekolah gimana mau mungkin geng motor itu. Makanya untuk menghindari dengan cara seperti ini salah satunya adalah apa? Ke sekolah-sekolah bapak itu aja gitu. Untuk menangkal jangan sampai adik-adik ini terjerumus ke jurang kelompok-kelompok geng motor. Kan banyak grup-grup motor yang benar-benar grup beda dengan geng motor kan. Seperti Vespa itu kan grup motor juga sama, tapi kan tidak melakukan. Karena kebanyakan kalau geng motor itu kan di luar daripada kelompok-kelompok motor itu sendiri. Kalau secara itu kan gampang pembinaan terhadap grup-grup motor, kelompok-kelompok motor itu yang benernya itu kan bisa gampang, atau kalau kejadian kan gampang. Tapi biasanya itu liar di luar daripada grup motor itu sendiri ya. Sehingga dari geng itu kan awalnya dari balapan liar, dari trek-trekan, sehingga jadi geng motor. Alhamdulillah di Garut yang paling terakhir itu kemarin kejadian yang di Bundaran Suci itu yang konvoy itu bawa senjata panjang dalam waktu kurang dari 24 jam itu bisa terbuka di Garut. Ternyata
si Danton, bukan Danton itu komandan regu daripada geng motor itu kan pekerja salah satu minimarket. Kita kan punya pekerjaan, berarti kan bukan penyebab faktor ekonomi. Terus pelakunya kan mempengaruhi anak-anak muda, anak-anak sekolah ini. Di proses hukum tetap berproses. Terus nanti ke depan bisa bekerja atau mencari pekerjaan, karena kan tercatat ada SKCK. Sebelum bekerja kan bikin SKCK. Kan sekarang segala online kan. Kalau udah proses hukum kan muncul. Apakah misalkan kita mencari pekerjaan di institusi atau di kantor itu memerlukan orang yang pernah melakukan hal itu, mikir 2 kali. Makanya kalau memang sudah tercatat di SKCK pernah melakukan suatu kejahatan misalnya, kan mikir 2 kali. Ada tes itu berarti. Jadi jangan kotori ya adik-adik ini, terutama dari laki-laki, jangan kotori dengan hal-hal yang bisa merusak masa depan dirinya sendiri, termasuk masa depan bangsa ini. Dan kalau misalkan sekarang udah geng motor, trek-trekan, terus narkoba, mau seperti apa ke depan Indonesia ini? Harus lebih maju ke arah yang lebih baik, bukan merosot. Makanya udah bikin aja grup bola, voli, futsal, apa itu kan positif. Nah, bisa menyampaikan hobi itu kan yang kita ambil kan sehat. Kalau kegiatan olahraga, Bapak aja 52 tahun, hari ini pembukaan turnamen 40 tahun ke atas pada Kerkop. Alhamdulillah. Kita udah apa lagi motor negara palingnya gede punya Kerkop, hari main tiap saat positif bro. Sehat. Beberapa tahun masih ada yang 52 tahun di situ. Kenapa? Karena rutin, tidak mengenal hal-hal seperti itu. Itu mungkin ya dari awal preventif untuk kegiatan mencegah geng motor. Dari mulai preventif, pencegahan. Setelah itu kalau memang tidak bisa dibina ya dibinasakan. Dan cara apa dibinasakan? Ya salah satu adalah penegakan hukumnya itu. Jadi diproses, kalau misalkan ada pastilah yang namanya geng motor itu kan identiknya kan sudah kekerasan ya. Dengan membawa senjata tajam saja tidak dipergunakan ya sudah kena undang-undang darurat kan. Berapa ancaman hukumnya? Kan di atas 5 tahun hanya membawa. Karena kan situ kan seperti teror kan, teror itu kan ancaman terhadap atau membuat takut rasa aman terhadap orang lain gitu. Jadi untuk adik-adik jangan sekali-kali gaul ya, kalau dari minuman bahasa Sunda pun bahwa zaman bapak mah ulah stenget cingasaan saya itu kalau sudah masuk terus nah, kalau sudah terjerumus ke hal narkoba minuman keras sudah akhirnya jadi unikop usaha dipukul terus nanti duitnya FPP kayak mulai minuman kayak mulai narkoba masa depanan juga ekonominya. Untuk menjauhi itu seperti geng motor, kaum gaul itu namanya kaum gaul di negara itu bikinnya klub futsal, badminton, main bola, hal-hal yang positif kayak gitu. Udah agak mau kan bisa pulang sekolah sorenya kan ngaji kan. Hal yang paling utama yang bisa menghindari dari kegiatan-kegiatan itu apa? Dari segi keagamaan. Kalau di sini kan alhamdulillah mau apa mata pelajaran yang paling diutamakan, yang paling banyak itu kan dari segi keagamaan. Cukup Neng? Siapa? Yang lain untuk pertanyaan? Lanjut Raka. Kamu maju di sini. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radwa dari kelas 7 MTS Kemudian. Saya ingin bertanya, bagaimana aturan mengendarai motor bagi siswa MTS sedangkan mereka masih di bawah umur dan belum mempunyai SIM? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siswa MTS untuk mempergunakan motor? Kalau kita berbicara undang-undang, maka tidak boleh. Ya.
Kalau berbicara undang-undang kan tidak boleh. Jangankan yang usia udah dewasa, yang kecil yang sudah dewasa juga kalau berbicara undang-undang itu kan harus punya SIM. Ya. Jadi kalau yang menanyakan kepada Bapak, tidak boleh. Seharusnya kan memang tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang mengemudikan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tidak memiliki SIM. Kalau ini kan jelas tidak boleh. Murni 100%, 1000% tidak boleh mengendarai sepeda motor. Kenapa? Karena belum cukup umur sehingga untuk membuat SIM aja kan tidak boleh. Yang dewasa saja karena tidak punya SIM, berarti kan tidak boleh mengemudikan kendaraan. Untuk apa? Karena apa? Untuk kalau misalkan belum punya SIM itu, apabila terjadi kecelakaan itu bisa hal-hal yang menjadi memberatkan. Hal-hal yang memberatkan misalkan tabrakan. Hal-hal yang memberatkan satu tidak memiliki SIM. Itu kan jadi dasar hakim untuk memberikan vonis. Jadi kalau misalkan tadi yang pertanyaan bagaimana, ya tidak boleh kalau menurut undang-undang ini, itu kan tidak boleh, karena negara kita negara hukum, hukumnya sudah ada, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 359 tentang SIM, berapa tahun harus memiliki SIM A, SIM B, SIM C, SIM A preman, SIM A umum, B1 umum, B1 preman, B2 umum, B2 preman. Itu kan ada. SIM C untuk apa? SIM A preman untuk apa? SIM A umum untuk apa? SIM B1 preman untuk apa? Kan ada klasifikasinya kan ada di situ. Ya. Jadi kalau yang berbicara gimana? Kalau menurut Bapak tidak boleh. Satu, karena belum cukup umur. Yang paling utama belum memiliki SIM, surat izin surat izin mengemudi. Ya. Karena itu kan belum ada SIM, kan ada SIM pas nikah itu kan entah nikah SIM surat izin monok kan itu kayak monok karena cenaya nanti surat nikah kan sama, tidak boleh memiliki mengendarai sepeda motor karena belum memiliki SIM. Kalau MTS ini kan belum cukup umur sehingga langsung tidak boleh mengendarai sepeda motor. Ya, sudah neng enggak ini pakainya laki-lakinya coba nah coba malam itu Istri saya cok bebas pada ditilu panggilan wae itu skor dulu dong atau mau ya ini borong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila dari kelas 9 MTS dari Politik. Saya izin bertanya, apakah iptek berpengaruh terhadap kenakalan remaja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apakah iptek berpengaruh dari kenakalan remaja? Menurut Bapak, ya. Karena sekarang itu yang paling dominan itu perubahan tingkah laku anak sampai orang dewasa itu ya dari iptek. Terutama kan dari HP kan. Salah satu iptek itu kan teknologi kan dari ini. Makanya yang tadi Bapak harus bisa memilih dan memilah. Ya, seperti kejahatan. Salah satu penyebab kejahatan sekarang meningkat kan satunya kan kayak tutorial lah gitu ya, kumaha melek maling deh, kumaha kan. Tapi tergantung kepada diri kita. Harus bisa memilih dan memilah. Mana nu udah dibuka, si akun-akunnya lah, mana nu itu. Nah, kita cari yang positif. Positifnya ada banyak. Orang-orang yang pintar tidak didapatkan dari formal, dari sekolah-sekolah formal kan banyak yang dari tutorial kan, dari segi positif. Jadi berimbang dari positifnya juga banyak, negatifnya juga banyak. Anak kecil sekarang sudah pintar kan bermain ini, yang positifnya, negatifnya anak kecil udah banyak yang terpengaruh dari kegiatan-kegiatan dari isi daripada teknologi atau HP ini. Positif juga banyak. Dulu makan kalau ada yang meninggal paling pakai surat. Harus kemana? Mainnya makan gampang. Di luar negeri aja bisa gini kan, bisa video call.
Itu kan salah satu kemajuan daripada teknologi. Kalau berpengaruh, ya sama-sama. Pengaruh yang positif juga banyak, pengaruh yang negatif juga banyak. Sehingga kembali ke diri kita juga. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang bagus, mana yang tidak. Sehingga ya harus sharing tadi itu. Nah kan Pak, ini gimana? Oh jangan jelek gitu. Tapi jangan. Ya. Termasuk kejahatan-kejahatan yang sambil dulu banyak kan, kirim di asal dibuka, sehingga salah satu nih yang udah punya tabungan, jangan sampai membuka link yang diarahkan. Tolong buka link ini jangan. Sekarang setiap orang yang tidak tahu nomornya itu adalah jangan dibuka. Lebih baik di encet aja, dihapus. Banyak sekarang Pak yang korban-korban kejahatan mulai klik pencet tabungan habis. Ya. Kalau sekiranya yang ngirim WA itu apa salah tolong dibuka. Karena sudah petunjuk, tolong buka link. Begitu dibuka link, data kita sudah masuk ke sana. Data kita sudah masuk ke sana. Terus satu tenggular goler ada tempat temu. Itu kan data bisa pindah. Karena yang barcode itu kan bisa pindah data. Nah, begitu kan, tembak kan udah habis data. Nah, itu udah apik gitu. Cukup saya katakan, ya, topokan mau menemukan untuk parugu mana ya, baik-baik nawe, pinter betul. Oh kemana bisa pinter dengan cara apa? Olahraga misalkan, dia berprestasi di bidang dia, cara anak buah, begitu ya, mulai main lagi. Masih ada? Pemakan Neng. boleh ya, Bluetooth mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth connected. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alis dari kelas 9 MTS Kediri. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan sebagai siswa MTS ketika mengetahui teman kita mengonsumsi obat terlarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bluetooth. Apa yang harus kita lakukan terutama untuk siswa ya? Nah yang tadi, jadi kita harus koordinasi. Tujuan itu kan tadi saya sampaikan bahwa ada nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau siswa ini berhubungannya dengan siapa? Dengan guru ya, laporkan kepada bapak guru. Kalau narkoba itu kan bukan sudah bisa ditolerir lagi. Istilahnya yang tadi itu restoratif justice itu, yang hal-hal yang sekiranya yang ringan-ringan. Kalau yang berat seperti narkoba kan bahaya kalau diselesaikan seperti itu. Jadi apabila menemukan, silakan ada ini langsung berhubungan dengan bapak guru. Ya. Kalau misalkan tidak ada tindakan yang tadi, lapor aja ke polsek. Karena kalau dalam hukum pidana, saksi-saksi seperti itu dilindungi, ya, tetap akan dilindungi. Misalkan keungkap dia mengonsumsi, dilaporkan ke Neng tadi kan, Neng Alis, oleh penjahat tadi ya, mana apa susah di Neng Alis semua. Karena kan ada saksi itu kan harus dilindungi kan. Neng mau dilapor, justru Neng membiarkan itu sama dengan Neng juga sama terlibat. Karena apa? Karena kan bisa menyebar saya ngalamin dari si A ini terus. Kalau Neng membiarkan, tapi kalau Neng begitu menemukan langsung melaporkan ke bapak guru, sehingga kan bisa mencegah hanya satu si A ini aja, tidak menyebar kepada yang lain. Kalau dibiarkan kan bisa besoknya bisa menular gitu. Jadi itu sama dengan, nah itu bagus gitu, bisa menghentikan peredaran narkoba di minimal MTS inilah. Kalau menemukan langsung koordinasi dengan bapak dan ibu guru. Kalau pembiaran sama dengan mendukung kan, melihat tahu setiap hari mengkonsumsi itu dibiarkan, beda orang manten, penting orang itu, jangan seperti itu. Jadi Neng jadi pahlawan untuk MTS ini. Sehingga kalau dibiarkan, bapak guru tidak tahu, Neng yang tahu juga tidak melaporkan, ini kan akan melebar terus gitu, ngajak. Tapi kalau begitu menemukan langsung koordinasi, cukup sudah si A aja ini satu orang. Berhenti di situ,
karena jadi pahlawan untuk supaya tidak terjadi peredaran narkoba di MTS ini. Ya. Kalau ada yang tadi untung stengnet lah ngagaul itu mau lah. Kalau misalkan melihat di luar atau di internal sekolah sudah laporkan ke Bapak Guru, koordinasi. Kalau misalkan di kampung ada Pak RT, ada Pak RW, insya Allah, bukan insya Allah, memang dalam undang-undang itu dilindungi. Saksi itu kan sekarang sampai ke ada lembaganya, lembaga perlindungan saksi dan korban. Sudah diatur oleh negara, dilindungi karena ditempatkan suatu ruangan khusus yang orang lain itu tidak tahu. Nah, sekarang kan sampai turun lembaga perlindungan saksi untuk apa ya? Itu tadi, untuk melindungi saksi daripada perbuatan-perbuatan yang dijadikan dari siapa? Nah, kita manis. Dekat next. Siapa itu? Mana cukup? Bapaknya saya mungkin di Cikarak Jurusan itu bapaknya mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma, di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Ada dua pertanyaan yang akan saya, dua curhatan yang akan saya sampaikan. Pertama, curhatan di sini sebagai guru, ya. Ketika seorang guru memberi nasihat kepada siswanya, siswa yang ya kenakalannya lebih dari yang lain, 3 kali memberi nasihat, selanjutnya masih seperti itu dan memberi hukuman yang lebih, misalnya menampar atau memukul atau mencubit. Apakah itu termasuk pelanggaran hukum atau bagaimana? Terus yang kedua, di sini curhatan sebagai masyarakat, ya, warga masyarakat. Ketika kita mau mengendarai kendaraan harus memiliki SIM. Nah, kendala bagi masyarakat yang menengah ke bawah, pembuatan SIM itu kalau SIM secara apa ya? Tidak diuji, ya, tidak diuji itu kan biayanya besar sekali, sampai kalau saat ini mungkin 700.000. Nah, itu bagaimana Pak? Kendalanya bagi masyarakat menengah ke bawah mungkin tidak ada uang untuk atau dana untuk membuat SIM tersebut. Nah, tetapi kebutuhan misalnya kesana kemari lebih irit memakai motor daripada misal naik kendaraan umum. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya jawab satu persatu. Jawaban yang pertama itu dari masalah bagaimana apakah ibu melakukan tindakan disiplin, tindakan Bu, ya, tempeleng misalkan diciwin itu. Karena begini Bu, kalau di undang-undang perlindungan anak itu kan tetap kita melakukan kekerasan terhadap anak. Kalau saya tidak salah, tugas guru itu kan 2, mengajar dan mendidik. Kalau dulu kan mengajar berarti memberikan ilmu pengetahuan yang tadinya murid itu tidak bisa menjadi bisa. Mendidik, merubah tingkah laku anak yang tadinya salah menjadi benar. Salah satu kan tugas ibu itu kan mendidik. Tapi karena sekarang ada undang-undang perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak, sehingga hal tersebut itu jadi salah. Nah, saya orang yang paling menolak seperti itu Bu. Karena sekarang itu sudah hilang dengan ada undang-undang itu, dan guru dimasukkan bisa disalahkan dengan undang-undang itu, sehingga tugas guru itu mendidiknya itu jadi takut. Jadi seperti hilang gitu tugas mendidiknya itu. Sekarang kan guru hanya mengajar. Kalau dulu kan 2, mendidik dan mengajar. Mendidik apa? Merubah tingkah laku, salah satunya itu di omongan hese, di omongan di hese, ayo minimal kan di situ. Nah, sekarang itu dengan ada undang-undang perlindungan anak itu seperti itu, kekerasan terhadap anak itu, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kan kapungkur mah suami nampilin istri, namanya. Karena emang dilaporkan ke istri atau sebaliknya. Kan gitu. Nah, kalau rasa ambil Bu,
dulu nak dari ya calon guru sehingga kami rada ngertos sedikit gitu. Kami kan TSGO dulu sekolah guru olahraga kan paling kalah lah guru olahraga itu karena dia kan guru olahraga bingung bu. Kapungan babi kan dididikan memang keras, di olahraga itu kan dididikan keras, apalagi guru abi dulu. Penting perbaiki pak, misalnya kan tak kotor, lakau tidak penting ya. Guru-guru SGO kan dididikan kan tahu. Jika ibu bisa dipidanakan ya bisa. Apabila si orang tua, anak itu sendiri melaporkan, tapi pada intinya bukan intinya akan aja sekarang itu ada penegakan hukum yang berdasarkan restoratif justice. Jadi kalau misalkan gitu, nanti besok diriungkan lagu, udah agak diriungkan lah. Misalkan itu kerewotan laporan, nah ini ada upaya-upaya untuk misalnya restoratif justice. Kecuali kalau memang terlalu berlebihan tindakan. Lu kamar di Kanungara, kuningan ibu anu viral, guru kan salah satu naik. Akhirnya makan viral, paling viral kan. Lu SMP, SMA Muhammadiyah, sama Muhammadiyah, bedegong budak teka naik, kabur teka pernah, pukul dicarekan kan, anu video karena jangan diviralkan jadi rame kamunya, gurunya. Karena bedegong budak teka. Makanya kembali lagi kepada aturan internal. Daerah mampu ongkoh orang tua yang dititipkan ke guru, tapi lah mendidik guru, kah mau bedong. Itu aja. Hai kapukul makan harus kurangnya abi ya. Pawartos pada tapi di guru puas daripada bedegong. Karena malahin hayu ini curang. Dekat sekolah kayak mana? Baik kan kumaha. Nah salah satunya kan perubahan paradigma itu yang di masyarakat itu susah orang tuanya. Kan begitu di sekolah teh hukum kurang-kurang kan ya eta hidung bapaknya kan guru. Kan kurang dapat teliti termasuk pengertian masalah pendidikan itu tadi. Tapi ternyata sederhana lima. Kalau itu pertaruhan anak, apakah itu melanggar hukum? Saudara melanggar hukum. Karena ada undang-undang perlindungan anak terhadap termasuk kekerasan terhadap anak. Ya memang begitu pula itu talian gitu tahu. Paling koordinasi sumpah umpami hawak, hoyong ayah ada sedikit nyingsinan. Habis koordinasi SMP terus SD di luhur kan begitu kayak babin anak mampu di dia koordinasi yang babin juga lah hari ini dia pun nggak cukup gitu koordinasi dengan babin nanti ada pembinaan itu seperti itu. Sekarang kayak ini bu tahun kedua perkawis masalah SIM tadi kan dia bu upami misalkan lulus ayah nama ayah dilatih lah rumah dilatih itu di hair bu kamu kan makan, mungkin pak diulangi, enak meniher lah, dilatih lah sehingga tah terkawis biaya di situ kan ada kebutuhan di situ. Upami berbicara agama, gak usah saya lepas dulu aja. Itu apakah polisi orang-orang sih meminta cok 700? Kan tidak, pak aku udah lulus, di mana terjadinya itu? Upami kelapatan masalah biaya, ya diurang-urang nanti masalahnya. Sokon-sokon tanpa ada ujian sana, Pak Mung itu mau iya, reweh. Sebetulnya kalau berbicara peraturan perundang-undangan tentang membuat SIM kan sudah ada biaya PNBP, pendapatan negara bukan pajak harus diatur undang-undang. Cabaraha biaya, nah cuma kembali ke masyarakat, mau dites, itu lulus sehingga ya terjadilah seperti itu. Ada pemberi dan penerima. Kalau berbicara undang-undang pemberi kayak salah, penerima kayak salah. Gitu. Jadi terjadi seperti itu karena ada dua komunikasi pemberi dan penerima. Kalau memang tidak ada pemberi, ya tidak akan terjadi seperti itu. Kalau misalkan si gua, tegak udah masalah kunang, gua artosna latihan, bagi POS bu. Latihan, gue gugur, sebenarnya maya instruktur nanti dilatih. Kalau berbicara masalah, jumlah gua, kalau berbicara misalkan pak, sesah. Ada bisa dia ke dua lagi, gitu. Yang rada sesuai dia apa pembayaran latihan oleh Polres. Nah, upami dia minimal mampu 700, asa awisnya, 1 tahun sebulan kali ke 5 tahun 750.000 bagi 5 tahun 110 rupiah, 1.000 rupiah kan? Kan kusabab bisa kali itu ya bu, gitu. Padahal kan sih untuk 5 tahunan gitu. 7 bagi 5 itu 100.000 setahun kali sehari ini seberapa rupiah 0, gitu. Cuma karena merasa langsung gitu ya
Tapi pada saat kurang ditilang tidak punya SIM itu sabaraha 150.000 dengan SIM. Terus umpama misalkan kecelakaan mengakibatkan meninggal atau luka orang lepas, itu kan bisa hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang memberatkan salah satunya tidak memiliki SIM. Ada hal-hal yang meringankan dia belum pernah dihukum, kan gitu. Jadi SIM itu menjadikan legalitas. Terjauh oleh pelaku maka ada tegalusi macam undang-undang ada mana belum layak untuk mengemudikan padahal pembalap tapi ulang bodoh karena masih gigit tua tapi punya SIM legal sih ya pinter sih ya anu undang-undang itu bener mah sekarang ketemu nah nama abg kemarin perterusan di daerah Nusanesta hoyong ayah SIM untuk abg itu saya posek kan tidak punya kebijakan kan Polres, hoyong ayah nih penumpang urang bukan jaya, dan itu kemarin pertarusan di Jumat, berarti itu Pak, sampai ketemu jadi, SIM keliling, abi kalau koordinasi di Polres kan, saya berarti sok buat disampaikan, terutama di umur, tapi ulah kagok, saya berarti sok didatang lo atau minimal sehari 100, kata itu ulah, ngicin di Polres kan itu ukur di luar, nah, kami koordinasi sama kepala desa, yang mudah-mudahan ini di mana zakat tadi dia kan bu. Maksudnya kami koordinasi di Kabupaten Nuri Laluhur atau terutama Nuri Makarjaya, Sukawati siap buat aspirasi didugikan ke Kapolres, nah ke Polres. Tapi cara kita ulah tanggung, ulah tuaan bertiwa minimal bisa saya sahur, cara kita 100 siki, 50 siki. Jadi apa dari sana teh itu. Yang insya Allah karena bila di Polres, karena minat di Polsek itu sampai 1 tahun aja. Masa kerja itu 32 tahun, 30 tahun nanti di Polres. Nawitan di Polsek mah, namanya ayah namanya ke Polsek, kami selalu selama di Polres. Jadi namanya ayah hubungan birokrasi negara malah insya Allah. Sekarang